sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Mama saya sakit ginjal. Waktu mama saya sakit ginjal dan 2 ginjalnya rusak. Dokter vonis harus cangkok ginjal. Itu pun 50% gagal, 50% berhasil. Dan dokter berkata, cuci darah hanya untuk memperpanjang, tidak untuk menyembuhkan. Waktu itu saya bingung gimana doain untuk mama saya. Saya ingat pendeta tumpang tangan, pegang kepala. Darah Yesus sembuhkan. Bilur Yesus sembuhkan. Saya ingat doa yang diajarkan pendeta itu ke saya. Kan doa itu saya hafal hanya satu itu aja. Bahwa darah Yesus menyembuhkan. Waktu itu saya ngomong sama mama saya, Mama, maukah mama percaya Tuhan Yesus? Mama saya ngomong, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, Dia bisa nyembuhin saya. Saya tumpang tangan mama saya. Saya tumpang tangan, saya doa, darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus sembuhkan. Waktu tumpang tangan mama saya merasakan ada suatu aliran listrik yang luar biasa. Kreng. Nah, bukan listrik ini, listrik langsung gini. Nah, ada aliran luar biasa. Apa yang terjadi? Mama saya ada sesuatu yang ngangkat. Orang kena ginjal itu bagian pinggangnya sakit. Mama saya tegak berdiri dan mama saya sembuh seketika. 2 ginjalnya berubah dari ginjal yang baru. Mama saya hidup sampai sekarang. Mama saya disembuhkan Tuhan itu tahun 93. Sekarang sudah tahun 2020. Berarti sudah berapa tahun? Hampir 27 tahun. Sembuh tanpa operasi, tanpa dokter, tanpa cangkok. Dan hidup sampai sekarang. Jadi pertama kali saya diajar doa. 1. Darah Yesus yang menyembuhkan. Darah Yesus yang mengalahkan iblis. Dan darah Yesus pula yang mematahkan kutuk. Saudara, saya setelah kejadian mama saya, di situ saya tambah yakin dan percaya bahwa di dalam darahnya ada kuasa. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mujizat kesembuhan. Semua orang sakit tentu pasti ingin mengalami mujizat kesembuhan. Akan tetapi apabila tidak terjadi, maka ada 7 hal yang harus dilalui sehingga kita mengalami mujizat kesembuhan itu. Karena memperoleh mujizat kesembuhan bukanlah tugas yang mudah. Dalam sharing kali ini kita akan melihat 7, mulai dari definisi dan hal-hal yang harus dilalui sebelum mujizat kesembuhan terjadi. Mari kita mulai. Definisi mujizat kesembuhan terjadi karena takdir ilahi. Kejadian yang melampaui pemahaman manusia merupakan campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang bekerja dan memberikan kesembuhan secara total kepada seseorang yang mengalami sakit. Ini takdir Tuhan. Tuhan berikan kepada dia.
Tentunya ada pendeta juga diberikan karunia kesembuhan ketika ada orang yang sakit datang minta kesembuhan. Tentu yang memberikan kesembuhan itu adalah Tuhan Yesus yang bekerja melalui pendeta yang mendoakan. Takdir ilahi. 2. Transformasi tubuh dan pikiran. Kesembuhan yang menjangkau dimensi fisik, mental, dan spiritual seseorang. Itu terjadi dalam 3 hal, fisik, mental, dan spiritual. Akan tetapi, kesembuhan yang terjadi ini ada kadarnya. Suatu ketika nanti pasti bisa jatuh sakit dan meninggal. Hambatan menuju mukjizat kesembuhan. Pertama, rasa putus asa. Ketidakpercayaan pada kesembuhan dan keraguan tentang kemungkinan mukjizat. Kalau ini terjadi dalam hati kita, maka mukjizat tidak akan pernah terjadi dan melawat kita. Karena ada rasa putus asa, ketidakpercayaan, dan keraguan akan adanya mukjizat. Sampai kapanpun tidak akan terjadi pada orang demikian. Karena mukjizat itu terjadi karena mungkin orang sakit tersebut berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika ada pendeta mendoakan, sekilas begitu dia mengalami sembuhan karena iman daripada yang sakit. Berikutnya, proses pengobatan yang sulit. Tantangan medis dan yang kompleks dan menguras fisik dan mental. Secara medis ini mengalami sakit yang luar biasa. Tapi tidak tertutup kemungkinan dengan kuasa ilahi Tuhan bisa gunakan dan mengganti yang baru. Ingat, ada mujizat yang luar biasa. Tetapi seringkali kita melihat faktanya, sudah sakit, komplikasi dan sebagainya. Tapi kebenaran Tuhanlah yang jadi. Percayalah kepada Tuhan. Ini yang menjadi penghambat. Berikutnya, penghormatan terhadap kehendak ilahi. Kalau kita tidak menghormati akan kehendak ilahi, maka sampai kapanpun tidak akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Kesediaan untuk menerima apapun hasilnya seiring dengan kehendak yang maha kuasa. Kalau kita menerima dan kita menghormati kehendak Tuhan terjadi dalam hidupku, percaya, aku yakin, aku sembuh, maka akan terjadi mujizat seperti yang kita imani. Pertama, mujizat akan terjadi apabila kita melakukan ini. Keyakinan dan iman yang kuat. Ini yang harus kita lalui. Kita yakin dan iman yang kuat, percaya pada keajaiban kesembuhan, dan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap kuasa yang maha kuasa. Ini hal yang harus kita lalui sebelum mujizat itu terjadi. Kita yakin, kita iman yang kuat. Kedua, pengobatan yang tepat dan konsisten. Kita percaya, meyakini bahwa pengobatan ini tepat dan konsisten terjadi dalam hidup saya. Konsultasikan dengan profesional medis, ikut perawatan yang direkomendasikan, dan percayalah pada proses penyembuhan. Ini hal yang kedua yang harus kita lalui. Kita percaya dengan dokter yang menangani kita. Kita lakukan itu secara konsisten. Percaya bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyembuhkan kita. 3. Dukungan sosial dan psikologis. Didukung oleh orang-orang tercinta dan tergabung dalam kelompok dukungan untuk meningkatkan kekuatan mental dan emosional. Tentunya kita butuh orang-orang di sekitar kita yang mencintai kita, mengasihi kita, mendoakan kita agar cepat diberikan kesembuhan. Sehingga doa-doa mereka akan sampai kepada Tuhan dan Tuhan melawat kita, menyembuhkan kita. Kita butuh dukungan. Orang yang sakit butuh dukungan. Orang yang di penjara butuh dijenguk, butuh dilihat, sehingga mereka didukung dan mereka mengalami kesembuhan secara mental. Keempat, kalau kita ingin mengalami mujizat, kita harus melalui yang keempat ini. Kita punya ketekunan dan kesabaran. Butuh ketekunan dan kesabaran apabila kita ingin mengalami mujizat. Menghadapi tantangan dengan sabar. Melihat setiap halangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh.
Mungkin kita melihat orang lain sudah mengalami kesembuhan, si B mengalami kesembuhan. Kita tekun saja kepada Tuhan dan sabar. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat membantu menolong kita. Pasti diberikan kesembuhan yang baik buat kita. Dan yang kelima, yang kita harus lalui ketika kita ingin mengalami mujizat, keinginan dan niat yang tulus. Kita punya keinginan dan niat yang tulus. Apabila ada KKR kesembuhan, kita punya keinginan dan niat yang tulus datang ke KKR tersebut. Kita percaya ketika pendeta mengundang siapa yang sakit maju ke depan, kita yakin dan percaya maju. Oleh karena imanmu, engkau meyakini engkau sembuh, maka ketika pendeta hanya mengkonfirmasi, yakin sembuh, ya amin, maka mujizat akan terjadi karena ada keinginan dan niat yang tulus sehingga terkonfirmasi dan ada kuasa mengalir di dalam orang yang sakit dan sembuh. Mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh dan niat yang tulus untuk melakukan segala yang diperlukan. Dan kita katakan, jikalau aku sembuh, aku akan mengambil keputusan, niatkan, aku ingin melayani Tuhan seumur hidupku, maka akan terjadi aliran kesembuhan. 6. Pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Ada janji, ada nasar, ada iman kita kepada Tuhan bahwa ketika aku sembuhkan, aku akan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Dan ini pembelajaran untuk pertumbuhan pribadi kita. Nasar kita harus kita tepati, menggunakan proses kesembuhan sebagai kesempatan untuk belajar tentang diri sendiri dan tumbuh menjadi versi terbaik. Ketika kita mengalami kesembuhan, maka kita harus belajar bahwa Tuhan telah memberikan aku kesembuhan. Maka aku pun akan melayani dia dan memberitahukan, menyaksikan kepada orang lain, aku sembuh karena aku yakin percaya Tuhan sembuhkan. Ini akan membuat orang bertumbuh dalam iman dan mereka mengalami kebaikan dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketujuh, kesadaran atas kekuatan batin dan spiritual. Inilah yang harus kita lalui terlebih dahulu sebelum menerima mujizat itu. Membangun hubungan yang dalam dengan spiritualitas dan mengakses kekuatan batin untuk memperkuat kesembuhan. Jadi dimulai dari dalam diri kita sadar dan atas kekuatan batin dan spiritual. Kita percaya bahwa akan ada aliran kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Maka kalau kita sudah meyakini hal itu, maka akan ada kuasa Tuhan yang mengalir menyembuhkan setiap sakit kita. Sebagai penutup, mujizat kesembuhan adalah perjalanan yang unik, yang penuh tantangan. Dengan mengikuti 7 langkah ini, siapapun dapat mendapatkan kesembuhan yang mereka cari. Jadi sahabatku yang dikasihi Tuhan, sebelum mengalami kesembuhan ilahi, ada 7 hal yang harus kita lakukan. Tentunya hal-hal ini diperlukan sesegera mungkin untuk menerima mujizat yang datang dari Tuhan. Lakukanlah 7 hal ini, percayalah ada mujizat dan masih bekerja sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apabila sahabat punya komentar, saran dan pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah video ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran.
Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.